Pengenalan pola adalah merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data serta suatu hal yang nantinya bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Dengan kata lain, pengenalan pola merupakan metode untuk mengenali pola dalam sebuah masalah untuk mendapatkan solusi penyelesaian melalui pola yang sudah diketahui. Sehingga ketika ada masalah, seseorang bisa menganalisis masalah tersebut dan mencari kesamaan atau perbedaan umum dari suatu masalah, lalu menemukan pola masalah dan menyusun solusi yang lebih efektif. Contoh penerapan. Pengenalan pola pada dunia komputer. Scan wajah untuk membuka handphone. Scan sidik jari untuk membuka handphone atau absensi. Scan retina mata sebagai identitas seseorang. Contoh penerapan. Pengenalan pola pada kehidupan sehari-hari. Memilah pakaian. Punya ayah dan ibu melalui mengenali dari model pakaian, corak, warna. Contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari adalah tren Hari Raya Idul Fitri. Ada banyak penjualan barang kebutuhan biasanya meningkat, sehingga perlu penghitungan pasokan, modal, dan harga jual untuk memenuhi kebutuhan pasar. Abstraksi adalah mencari bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Tujuan mempelajari. Metode abstraksi. Tujuan melakukan abstraksi yaitu untuk mengetahui informasi penting dan menyingkirkan informasi yang tidak penting, sehingga seseorang bisa menggunakan informasi penting tersebut untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan abstraksi berarti mampu memilah informasi penting dengan tepat. Metode atau tahapan abstraksi dalam computational thinking membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah lebih cepat.
Rute jalan ke kantor ibu. Keluarga Tom tinggal di sebuah kota dengan tata jalan yang penuh belokan dan putaran. Hari ini, ponsel ibu ketinggalan di rumah dan ia meminta Tom untuk mengantarkan ke kantornya. Ibu memberikan sebuah peta agar Tom tidak tersesat. Peta tersebut digambarkan sebagai sebuah persegi dengan petak-petak yang dinomori 1 sampai 6 serta panah dari A sampai F. Peta tersebut juga berisi tanda arah yang dapat ditempuh Tom seperti pada gambar berikut ini. Tanda panah ke bawah artinya Tom hanya dapat turun. Tanda panah ke bawah dan ke kanan artinya Tom dapat ke bawah atau ke kanan. Tanda panah ke kiri dan ke bawah artinya Tom hanya dapat ke kiri atau ke bawah. Tanda panah ke kiri dan ke atas artinya Tom dapat ke atas atau ke kiri. Tanda kerucut lalu lintas artinya Tom menemui halangan sehingga tidak dapat bergerak lagi. Tom mulai dari pojok kiri atas atau di kolom A1 seperti pada gambar berikut ini. Nah, pertanyaannya, rute mana yang dapat ditempuh oleh Tom untuk sampai ke kantor ibunya atau dalam kolom F6? Nah, sekarang kita bahas ya teman kece. Pada soal ini, kita diminta untuk membantu Tom menemukan rute yang tepat agar dapat ditempuh untuk sampai ke kantor ibunya. Kita perlu memperhatikan tanda arah untuk mencari rute yang sudah dijelaskan dalam soal. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mencermati 4 rute yang telah diberikan dalam pilihan jawaban. Kita cermati bersama-sama ya teman kece. Kita lihat di rute pertama atau di pilihan jawaban yang A. Rute pertama A1, B1, B2, B3, C3, D3, E3, E4, F4, F5, dan F6. Sekarang kita cocokkan dengan gambar yang sudah disediakan berikut ini. Pertama, Tom berada di kolom A1. Kita sesuaikan dengan rute pertama. Dari kolom A1 terdapat tanda panah ke bawah, artinya Tom hanya dapat ke bawah atau ke kolom B1. Kita lihat di rute selanjutnya adalah B1, berarti betul. Kemudian, di kolom B1 terdapat tanda panah ke bawah dan ke kanan, artinya Tom hanya dapat ke kolom C1 atau B2. Kita lihat di rute, langkah selanjutnya adalah B2. Berarti betul, Tom bisa melanjutkan langkahnya ke kolom B2. Kemudian di kolom B2 terdapat tanda panah yang sama, artinya Tom hanya dapat ke bawah atau ke kanan. Kemudian di rute menunjukkan Tom harus ke B3. Berarti betul, Tom bisa melanjutkan langkahnya ke B3. Kemudian di kolom B3 terdapat tanda panah yang sama, ke bawah dan ke kanan. Kita lihat rute selanjutnya adalah Tom harus menuju C3. Berarti betul, Tom dapat melangkah ke C3. Kemudian di kolom C3 hanya terdapat tanda panah ke bawah. Artinya Tom hanya dapat ke bawah atau ke kolom D3. Berarti sesuai ya, karena rute selanjutnya adalah D3. Kemudian di D3 terdapat tanda panah ke kiri dan ke bawah. Kita lihat di rute, setelah di D3, Tom melanjutkan langkahnya ke E3. Berarti betul ya, Tom dapat melanjutkan langkahnya ke E3. Kemudian, di E3 terdapat tanda panah ke bawah dan ke kanan. Kita lihat di rute, dari E3, Tom harus melangkah ke E4. Nah, kita lihat di kolom E4 terdapat tanda kerucut lalu lintas. Artinya, Tom akan menemukan halangan pada E4 jika ia menggunakan rute pertama ini. Jadi, rute ini tidak dapat digunakan karena Tom akan menemui halangan di jalan sehingga ia tidak bisa sampai ke kantor ibunya. Kemudian selanjutnya, kita lihat di rute 2 atau pilihan jawaban B. A1, B1, B2, B3, B4, C4, D4, D5, D6, E6, dan F6. Kemudian kita cocokkan dengan gambar tabel yang sudah disediakan. Pertama, Tom berada di kolom A1. Tanda panah ke bawah artinya Tom hanya dapat ke bawah. Betul, Tom bisa ke B1. Kemudian kita lihat rute selanjutnya, Tom harus ke B2. Betul ya, Tom bisa ke kanan. Kemudian di rute dari B2, Tom harus ke B3. Betul ya, sesuai dengan tanda yang diberikan. Kemudian dari B3, Tom harus ke B4. Ya, betul. Sesuai dengan tanda. Tom bisa ke kanan atau ke bawah. Kemudian Tom memilih untuk ke kanan atau ke B4. Nah, kita lihat lagi di rute dari B4, dia harus ke C4. Nah, kita lihat di kolom B4.
Tanda yang disediakan adalah tanda ke kiri dan ke atas, artinya Tom hanya dapat kembali ke B3 atau ke A4. Jadi Tom tidak dapat ke C4. Rute ini juga salah. Kemudian rute selanjutnya atau rute ketiga di pilihan jawaban C, A1, B1, B2, B3, C3, D3, E3, F3, F4, F5, dan F6. Kita cocokkan kembali dengan gambar. Pertama, Tom berada di kolom A1. Tom hanya dapat ke bawah. Betul, dia hanya dapat ke kolom B1. Kemudian dari kolom B1, Tom akan berpindah ke B2. Betul, karena tandanya hanya dapat ke bawah atau ke kanan. Kemudian dari B2, tandanya sama. Kita lihat di rute, Tom harus ke B3. Betul ya berarti? Kemudian dari B3 sesuai rute, Tom harus ke C3. Betul ya? Karena tanda menunjukkan Tom bisa ke bawah. Kemudian di C3, tanda hanya menunjukkan Tom hanya bisa ke bawah. Betul, jadi rute selanjutnya adalah D3. Kemudian dari D3, Tom harus ke E3. Betul, karena terdapat tanda panah ke bawah. Kemudian dari E3, Tom harus ke F3. Betul, sesuai karena tanda yang diberikan bisa ke bawah atau ke kanan. Kemudian dari F3, Tom harus ke F4. Betul ya? Karena tanda yang diberikan ke bawah atau ke kanan. Kemudian dari F4, tanda yang diberikan juga sama. Berarti Tom bisa ke kanan. Kemudian kita lihat lagi rute. Dari F4, Tom harus ke F5. Betul ya? Kemudian dari F5, Tom ke F6 atau sampai ke kantor ibunya. Tom dapat menggunakan rute ini untuk dapat sampai ke kantor ibunya. Rute keempat atau pilihan jawaban yang D, A1, B1, B2, B3, C3, D3, D4, D5, D6, E6, dan F6. Meskipun tadi kita sudah menemukan rute yang tepat, tapi kita coba lihat lagi. Di rute ini apakah Tom juga bisa sampai ke kantor ibunya? Kita cocokkan dengan gambar yang sudah disediakan. Pertama, Tom berada di kolom A1. Kemudian, rute selanjutnya adalah B1. Betul. Kemudian, dari B1 Tom harus ke B2. Betul ya? Karena tandanya ke kanan dan ke bawah. Kemudian dari B2, rute menunjukkan Tom harus ke B3. Betul, sesuai dengan tanda. Kemudian dari B3, Tom harus menuju C3. Betul, sesuai dengan tanda. Panah bisa menunjukkan ke bawah dan ke kanan. Kemudian dari C3, Tom hanya dapat ke bawah. Artinya Tom hanya dapat ke D3. Betul ya? Kemudian dari D3, rute menunjukkan Tom harus ke D4. Nah, rute ini tidak dapat digunakan karena di kolom D3, tanda menunjukkan bahwa Tom hanya bisa ke kiri atau ke bawah. Sementara rute selanjutnya adalah D4. Tom tidak dapat beralih dari D3 ke D4. Dari D3, ia hanya bisa pindah ke D2 atau E3. Jadi, sudah diketahui ya, rute yang dapat digunakan Tom untuk sampai ke kantor ibunya adalah A1, B1, B2, B3, C3, D3, E3, F3, F4, F5, dan F6. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C.